Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di tempat ini, yang mana hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi atau penyebaran materi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 22 Garut. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak lupa salawat beserta salam kita curah limpahkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para tabi'in tabiatnya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, senang sekali rasanya saya diberi kepercayaan untuk menjadi moderator dalam kegiatan ini, yaitu diseminasi penyebaran materi budaya positif, yang mana sebelum ke acara inti, yaitu penyebaran materi, kita akan persilahkan dulu kepada Ibu Kepala untuk menyampaikan sambutannya, yaitu Ibu Ati Supriyati, SPD MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yang Maha Ghafur atas curhat limpahannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif gitu ya, di lingkungan SMA Negeri 22 Garut, baik untuk siswa maupun bagi kita sebagai pendidik. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak pendidik yang saya hormati, wabil khusus kepada bapak ibu calon guru penggerak yang saat ini melakukan kegiatan aksi nyata ini, Bu ya, dalam melakukan kegiatannya. Kita sebagai peserta mari ikuti. Nah, pada intinya mau di acara diseminasi atau acara penyebaran pemahaman budaya positif, yang jelas kita melaksanakan satu perintah Allah, yaitu thalabul ilmi ya. Di saat ini yang diprakarsai oleh Bapak dan Ibu guru penggerak di lingkungan SMA Negeri 22 Garut ini. Saya menyambut baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru penggerak sebagai penyelenggara tunggal ini ya, bukan oleh sekolah tapi Bapak Ibu guru penggerak yang melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru penggerak membawa perubahan yang menuju ke arah positif, dan kita mampu tergerak Bapak Ibu guru penggerak. Oleh Bu Kartika, Bu Melani. Bu Melani, ayo ke payun, ke depan. Ini pertanyaannya Bu Melani, tadi baru datang ya. Ini ada beberapa pertanyaan pemantik berkaitan dengan budaya positif. Ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Pertama, Ibu, saya ulang ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Itu jawabannya setuju atau tidak juga. Mangga Bu Melani, saya tolong dibantu untuk menjawab pertanyaan pemantik tersebut. Di depan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru datang Bu, jadi masih belum bekah. Tak cengkak ke emak. Tapi kalau melihat beberapa pertanyaan pemantik di sini, jawabannya hanya setuju dan tidak setuju kan ya? Ya. Untuk yang pertama, memang kalau dilihat perspektif ke anaknya, saya berarti tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju untuk ini karena beberapa anak biasanya semakin dihukum semakin ngahanakeun begitu. Kalau untuk yang kedua,
pemberian hukuman dengan hal positif, membaca, membersihkan halaman sekolah, saya setuju. Memang kalau kita lihat beberapa karakter anaknya, ini ada positif dan negatifnya. Ada beberapa anak yang dikasih ini, dia lebih termotivasi. Ada yang dikasih ini malah merasa, nggak apa-apa, saya nggak disiplin aja besok begitu. Ada, hanya saja memang ini kecenderungan anak akan berpikir positif ketika melakukan pelanggaran. Jadi saya setuju untuk nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan di sini maksudnya, kalau yang saya tangkap ya, apakah penghargaan di sini ketika dia melakukan kesalahan atau ketika dia mendapatkan nilai bagus misalkan. Jadi penghargaannya di sini kemana tujuannya begitu ya? Kalau mendapatkan nilai bagus, kemudian kita memberikan penghargaan, meningkatkan motivasi anak, boleh. Tetapi saya setuju untuk nomor 3, tetapi ini menuntut anak untuk semua mata pelajaran mendapatkan penghargaan juga, begitu. Jadi kalau misalkan pelajaran bahasa Indonesia dikasih permen 1 bungkus, nanti ketika ada pelajaran bahasa Inggris nilainya bagus, dia akan menuntut juga hal yang sama. Kecuali kalau anaknya tersebut punya kesadaran tinggi bahwa nilai dia yang bagus itu tidak selalu harus mendapatkan penghargaan yang sama dari setiap guru itu. Jadi untuk nomor 1 saya tidak setuju, kedua setuju, yang ketiga kalau setengah setuju setengah tidak setuju boleh tidak ya? Kalau misalkan saya karena memang ada tujuan tertentu, mohon maaf. Jadi gini aja tuh Pak, saya tuh poin Pak. Iya. Boleh kita tahu Pak, di taman itu ada apa? Rahasia dong. Rahasia. Berharga ya Pak? Berharga sangat. Tapi kalau berharga, coba tebak. Kalau misalkan ketebak apa yang saya genggam, itu baru saya. Oke siapa? Pasti memory card. Bukan. Satu kali lagi percobaan. Uang lah Pak. Luar biasa. Betul nggak Pak? Iya. Berarti saya pasti dikasih sama saya Pak. Iya. Terima kasih Pak. ya, terima kasih. Terima kasih ya. Tadi Pak Henry sudah bermain peran dengan Pak Ahmad bagaimana untuk menjaga apa yang dimiliki oleh Pak Henry dan akhirnya terbujuk rayu oleh Pak Ahmad dengan berbagai cara. Nah, sesungguhnya di sini kita akan melihat ya paradigma bagaimana teori kontrol dihubungkan dengan budaya penciptaan budaya positif. Lanjut Pak Agus. Nah, di sini ini bisa diterapkan dalam kehidupan pembelajaran di kelas. Perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Kita selama ini ada miskonsepsi ya Bapak Ibu, ketika kita misalkan mengontrol murid, ilusi guru itu mengontrol murid. Itu semuanya memiliki pendapat kurang lebih seperti itu. Iya Bapak Ibu. Guru mengontrol murid, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki ilusi menurut teori kontrol bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik, misalkan kritik membangun terhadap anak supaya menguatkan karakter anak yang lebih baik lagi. Itu ilusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Guru sebagai orang dewasa itu boleh memiliki hak untuk memaksa kepada murid-murid kita. Ayo kerjakan supaya nilainya bagus, gitu ya Pak Teguh. Ayo kerjakan supaya mendapatkan ranking kelas. Itu diiming-imingi semua. Itu semuanya menurut teori perubahan, teori kontrol itu semuanya ilusi. Sementara kita memiliki konsepsi tersebut terhadap anak. Guru boleh mengontrol, guru boleh mengkritik supaya menguatkan nilai-nilai karakter anak. Terus kemudian penguatan positif efektif itu akan lebih jauh bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi yang diperagakan oleh Pak Ahmad dan Pak Henry, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang memiliki posisi kontrol di sini? Apakah Pak Henry atau Pak Ahmad?
Pak Henry yang berjuang mati-matian untuk untuk mempertahankan genggaman yang ada di tangannya itu yang dinilai berharga itu. Terus kemudian Pak Ahmad memberikan kontrol, memaksa, membujuk, merayu supaya Pak Henry memberikan sesuatu yang berharga di sini. Sebenarnya di sini siapa yang memberikan, siapa yang sedang mengontrol dirinya sendiri itu siapa? Gitu ya, mungkin dari teori kontrol tersebut. Lanjut Pak Agus. Nah, hukuman bukan dengan dia yang apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang sebenarnya yang akan kita bangun dalam prolog berkaitan dengan makna disiplin tersebut. Bagaimana kita menumbuhkan lingkungan positif supaya menciptakan budaya positif, karakter-karakter baik pada anak itu bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, tapi atas kesadaran diri sendiri. Maka di sini kita perlu kolaborasi dengan teman, membangun warga, membangun komunitas, menciptakan budaya-budaya positif sehingga ketika anak melakukan suatu hal itu bukan karena dipaksa oleh gurunya, gitu ya. Bukan karena mendapatkan iming-iming imbalan harga reward, mendapatkan permen sebungkus 3, tapi ketika dia melakukan hal tersebut karena mereka sadar atas dirinya bahwa mereka itu memiliki keyakinan, prinsip, nilai-nilai kebajikan yang perlu mereka lakukan. Itu ya. Ini yang akan kami bangun bersama-sama dengan para CGP yang lainnya. Kemudian nanti juga disebarkan, menyebarkan virus disiplin positif kepada komunitas warga sekolah. Kita yuk mari bareng-bareng kita menciptakan budaya positif, tentunya dengan atas dasar berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan, bukan karena hukuman atau tapi dipaksa. Nah, ini ya mungkin masih berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Ini sebenarnya yang mendasari seseorang harus melakukan sebuah upaya disiplin positif dalam dirinya itu karena berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nilai-nilai positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya, baik lintas bahasa, suku bangsa, agama, latar belakang, dan lain-lain. Dan nilai-nilainya tersebut itu tercantum dalam kurikulum Merdeka, dipaparkan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada mandiri, kritis, kebinekaan, gotong royong, kreatif, dan lain-lain. Ini sebenarnya yang akan kita bidik ya, sesuai dengan tujuan dari disiplin positif tersebut. Untuk teori motivasi perilaku manusia ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Bapak Sipa Miftahul Falah. Kepadanya dipersilakan. Baik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih tetap pengajar di SMA Negeri 22 Garut. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas akan kemandirian, otonomi. Salah satu contohnya, Bapak Ibu guru memberikan nilai di sekolah ini itu harus memiliki kemandirian, otonomi masing-masing Bapak Ibu guru. Terserah mau memberikan nilai A, B, C terhadap siswa itu merupakan hak prerogatif Bapak Ibu guru. Tidak ada campur tangan. Mau rekan kerja, mau atasan sekalipun, itu tidak boleh ada campur tangan. Itu kebebasan murni, hak prerogatif Bapak Ibu guru. Silahkan, itu karena memang, tapi harus dengan catatan Bapak Ibu guru memiliki dasar untuk memberikan nilai tersebut. Jangan dipandang karena anak seumpamanya anak kepala sekolah atau anak rekan, sehingga Bapak Ibu guru, biar aku ngasih nilai kecil. Tapi lihat kemampuan, objektivitas yang harus dikedepankan. Ya, jadi itu merupakan kebebasan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru juga kalau bebas memberikan penilaian, pasti akan hati kita senang, meskipun ngasih nilai kecil atau besar dan sebagainya. Tapi kalau di bawah tekanan kita ngasih nilai, itu tidak akan tenang. Hati kita akan
merasa tertekan. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Nah, salah satu kesenangan, banyak sekali kesenangan. Senang makan, senang jalan-jalan, senang nonton, itu merupakan salah satu kebutuhan. Makanya ada refreshing, healing, itu juga sama salah satu bentuk kesenangan supaya kita tidak hanya istilah ya hayo we cenah kerja, ulin teu cenah beunghar henteu. Nah, itu salah satu kesenangan. Makanya perlu adanya refresh supaya pikiran kita refresh setelah beberapa minggu melakukan aktivitas kerja yang padat. Setidaknya kita carilah tempat-tempat kesenangan. Kalau memang berbenturan dengan materi, cari tempat-tempat yang murah. Karena kapal mumput maseueun pantai, Pateguh, di situ Pagendit, tiasa-tiasalah amang saalitna supaya nge-recharge kurang kembali refresh lagi kebutuhan kesenangan ini. Kemudian bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Kemudian Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ada memang siswa yang kesenangannya belajar, baca itu refresh buat dia. Salah satunya di sini juga ada teman kita, Bu Lilis juga sama. Bu Lilis itu tergolong kesenangannya membaca. Kalau saya tidak senang membaca, senangnya main. Ya, makan juga sama, biasanya kuliner, hunting kuliner. Kemudian ada yang ke hewan-hewan, semua hewan dengan tingkat intelijensi seperti anjing, lumba-lumba, primata bermain. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia yang hubungan. Artinya hubungan antara siswa dengan guru, hubungannya baik gitu ya. Tidak ada dendam, tidak ada males sih ada apa itu mah. Nanti kelasnya bagaimana itu kan. Terus ada tawaran atau bukan paksaan. Jadi mengembalikan ke siswa bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu ya. Jadi tidak dipaksa harus gini, nggak bisa. Nah, nanti ada itu ciri-cirinya. Terus yang berikutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk melihat dirinya sendiri. Jadi dia melakukan kesalahan itu kan tadi ada bilang ada tujuannya. Setiap siswa itu pasti ya melakukan kesalahan itu ada tujuannya gitu. Nah, itu. Terus berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi sudah pasti Pak sampaikan bahwa setiap siswa itu ada kebutuhan dasarnya. Contohnya kalau siswa ada cerita siswa itu diem aja gitu ya di kelas itu. Suatu waktu siswa itu diikutkan lomba gitu ya, ikutan lomba. Nah, pas dia dapat lomba, dapat juara, di kelasnya jadi berubah gitu. Jadi kebutuhannya itu sudah terpenuhi gitu kan, itu cirinya ya. Jadi yang tadinya pendiam karena dia sudah juara jadi ceria gitu orangnya itu, anaknya itu karena dia. Terus lagi restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau bukan dari eksternal, dari luar. Kalau dari luar biasanya kalau kita mendisiplinkan anak ya, kalau kemarin Pak Ustadz, saya tidak tahu ya bagaimana itu mendisiplinkan anak itu supaya dia nurut gitu dengan dibentak. Nah, itu salah ya. Tapi harus datangnya dari diri sendiri, dari dalam hati. Nah, sedikit bisa berubah. Tapi kalau untuk menerapkan restitusi di SMA 22 mungkin tidak langsung connect gitu ya, perlu proses gitu. Kita menerapkan mungkin 2 bulan 3 bulan baru bisa berjalan gitu dengan anak itu sendiri. Terus lagi restitusi fokus pada karakter bukan tindakan ya tadi. Jadi kita fokus sama karakter anak bukan hukuman. Terus lagi restitusi fokus pada solusi. Nah, gitu ya. Jadi solusinya bagaimana? Pemecahannya bagaimana gitu. Kalau anak bermasalah gini tuh bagaimana pemecahannya. Nah, itu dah hasil nanti diskusi. Nah, itu. Yang berikutnya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi cirinya kita jangan mengucilkan siswa itu sendiri ya. Jadi kita harus mengembalikan ke kelompoknya. Jadi bisa diakui oleh temannya itu sendiri. Jangan kita siswa itu istilahnya tuh bikin malu gitu ya. Nah, itu
bagaimana supaya dia dengan temannya itu kembali lagi tidak minder. Nah, itu seperti gitu, itu cirinya dari restitusi. Nah, sekarang di sini ya ada perbedaan. Contoh kasus murid sering tidak mengerjakan tugas. Nah, ini ada hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kesiangan lagi gitu kan. Oh, ini nanti anak tuh berkata, oh saya nanti kalau tidak mau kesiangan karena begadang gitu. Berarti itu begadang, jangan begadang lagi gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kalau contohnya bangunnya telat? Wah, itu siapa yang membangunkan? Nah, itu artinya menanyakan keyakinan. Jadi solusi lah keyakinan itu. Itu tentang segitiga restitusi itu. Ada keyakinannya? Keyakinan kelas. Nah, ini yang keyakinan kelas yang terakhir nih. Ya. Jadi untuk di kelas Ibu, Bapak ya, biasanya kita kalau buat tuh peraturan ya, bukan keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Kalau peraturan itu kadang-kadang siswa itu nurut karena aturan itu sendiri gitu. Kenapa? Takut kena sanksi. Tapi kalau keyakinan ya, jadi di kelas itu kalau bagusnya oke, anak-anak supaya di kelas ini nyaman, bagaimana kalau kita bikin keyakinan? Nah, kayak kemarin kan Bu, kita tuh ngasih tulisan gitu kan, pingin siswa bagi bagaimana. Nah, siswa juga sama. Di kelas tuh bikin tulisan-tulisan. Nanti tulisan itu ditempel. Nah, itu yang ditempel itu bukan aturan sekarang, namanya keyakinan. Jadi dibikinnya oleh dia sendiri. Gitu. Supaya apa? Supaya dia sadar datangnya dari hati. Bukan karena dari luar, dari guru karena takut gitu kan. Karena takut wali kelas, nilainya tidak bagus, seperti gitu. Jadi bikinnya bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas itu yang paling bagus gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah ya, ternyata pikiran kita dibukakan dengan sangat lebar terkait dengan keyakinan kelas, kemudian terkait dengan kenyamanan yang akan kita ciptakan di sekolah kita. Oke, untuk selanjutnya karena waktunya tidak banyak, kami membuka 2 penanya. Bila mana ada dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengacungkan tangannya. Baik, Ibu Nunung. Dipersilakan ke depan kepada Kang. Itu isi 100 kali lagi kasihan, apunten bisa. Namanya pengitan salangku, pilih ya kalau patah apunten. Mengenai restitusi, kebetulan kita juga kan sama petugas piket yang sering diberikan kepada anak-anak. Kalau yang seperti itu masuknya ke yang mana? Yang tadi poin yang mana? Yang memberikan tugas seperti yang kesiangan, nulis ungkapan saya berjanji tidak akan kesiangan lagi. Kalau yang kesiangannya baru sekali, kalau hukuman lah itu masuknya ke hukuman, berarti disuruh atau dihukum menulis sebanyak 100 kali 100 baris. Terus kalau misalkan yang 2 kali berarti 150, yang 3 kali 200. Nah, itu masuknya kemana? Kalau nanti masuknya ke hukuman berarti pertimbangan juga, terutama untuk yang kehadirannya telat. Itu menurut Bapak Ibu bagaimana sikap yang paling efektif? Karena tadi kalau misalkan dengan lemah lembut, ternyata tidak semua juga siswa sadar dengan kondisi seperti itu. Kemudian dengan cara kekerasan juga tidak menimbulkan solusi yang tepat juga. Nah, yang jadi pertanyaan dan harus didiskusikan juga, yang paling efektif itu yang seperti apa yang bisa menumbuhkan kesadaran kepada siswa, terutama untuk lebih disiplin, masuk kelas, kemudian melaksanakan tugas, termasuk melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. Mungkin seperti itu. Karena salah satu contoh saya pernah upayakan setiap hari Senin sebelum upacara saya masuk kelas, mengontrol kelas. Ternyata hanya orang-orang itu saja yang memang sudah berani, bukan berani, sudah
sanggup mematuhi ketentuan yang ada. Namun yang lainnya masih tetap sama, sudah diberikan bentuk tindakan yang agak keras juga masih tetap sama, dikasih lembut juga sama. Nah itu yang jadi pertanyaan, bagaimana cara yang efektif supaya menumbuhkan kesadaran kepada siswa supaya mampu meningkatkan kedisiplinan dalam berbagai hal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh Pak Agus. Terima kasih Pak Henry ya atas pertanyaannya. Mungkin ini adalah dilema ya, mungkin dilema. Kenapa dilema? Nah sekarang sudah saya belajar guru penggerak bahwa guru adalah penuntun, gitu ya. Menurut kajian Dewantara, yang namanya penuntun atau guru adalah sebagai petani, nah gitu. Terus siswa adalah sebagai tanaman, nah gitu. Terus sekolah adalah sebagai kebunnya. Nah sekarang kalau tanaman pengen bagus, berarti yang ngurusnya juga harus memperhatikan, gitu kan. Kalau contohnya tanamannya kena penyakit, kita harus diobati, ya. Kalau tanamannya kurang air, kita sebagai guru harus mengairi. Jadi adalah penuntun atau roh model, nah gitu. Jadi siswa itu menurut saya akan menurut kalau role modelnya atau figurnya juga bagus sebagai dicontoh lah gitu. Nah contoh sekarang kita kan masuk jam 7 ya, selama 10 menit baca Quran gitu kan, itu menurut aturan. Tapi kalau kita sebagai petaninya gitu atau sebagai pengajarnya tidak memberi contoh, ya susah juga gitu ya. Kita kan harusnya jam 7 ada di kelas dengerin baca Quran, itu emang susah kalau gitu. Jadi menurut saya itu adalah gurunya itu sendiri. Coba kalau bisa gitu kan, kalau kita idealis itu harus seperti gitu ya cara penerapannya. Mungkin dengan itu juga tidak semuanya siswa bisa berubah gitu. Kenapa? Karena kalau ada istilah, kalau di dunia ini masih ada setan, itu tidak akan sempurna seperti gitu.